Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari mati sementara di dalam tidur kita semalam, dan dengan rahmat karunia yang berupa kesehatan, kesempatan, kita masih bisa istiqomah memenuhi syariatnya untuk sholat jamaah subuh di masjid tercinta kita, dengan satu harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah merupakan bagian dari amal-amal soleh kita yang diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kelak di akhirat akan menjadi pemberat dan memudahkan hisab kita di hadapan Allah, sehingga dengan mudahnya hisab kita, beratnya timbangan kebaikan kita, maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dihindarkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kebiasaan Rasulullah dalam sholatnya. Dalam kebiasaan yang ke-27 adalah memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud dan mengarahkan pandangan ke arah jari telunjuk. Dalam pembahasan terdahulu kita telah membicarakan tentang kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau senantiasa mengarahkan pandangannya ke tempat sujud ketika sholat. Dan apa yang dilakukan Nabi dalam hal ini ada pengecualiannya, di mana pada saat duduk tasyahud beliau tidak mengonsentrasikan pandangannya ke arah tempat sujud sebagaimana ketika berdiri dan dalam posisi yang lain, melainkan pandangan beliau adalah ke arah jari telunjuk. Yang menjadi pertanyaannya adalah kapan kita mulai mengacungkan telunjuk. Ini karena di dalam prakteknya ada beberapa cara, ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam. Ada yang begitu duduk mau tasyahud langsung tangannya menuding. Tapi ada juga yang baru setelah sampai pada bacaan syahadat baru tangannya kemudian ataupun telunjuknya ditudingkan. Nah, di dalam beberapa riwayat bahwa beliau Rasulullah baik dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka begitu dia duduk adalah langsung menudingkan tangannya seraya membaca at-tahiyyatu lillah
wassalawatu wattayyibat dan seterusnya, atau mungkin ada yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Jadi mulai dari awal. Yang kemudian bagaimana kadang-kadang ada yang tetap telunjuknya adalah tenang, ada yang kadang-kadang digerakkan ke atas ke bawah, atau bahkan mungkin ada yang diputar-putar. Yang jelas bahwa secara pribadi kami belum pernah menemukan, belum pernah membaca bahwa Rasulullah itu ketika tasyahud telunjuknya ini adalah digerak-gerakkan, baik itu ke atas ke bawah, muter-muter atau samping kanan dan kiri. Apa yang dijadikan alasan bagi mereka yang melaksanakan itu, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya sendiri secara pribadi belum pernah membaca, belum pernah menemukan ada kebiasaan Rasulullah yang seperti itu. Namun kalau ada saudara kita yang melakukan seperti itu, ya tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai sama-sama seorang muslim adalah hendaklah tetap kita hormati pendapat ataupun kebiasaan mereka. Kita tidak perlu misalkan kemudian menanyakan kenapa kalau tasyahud kok begini, dalilnya apa dan sebagainya, apalagi kemudian nanti itu bid'ah, berarti sholatmu tidak diterima. Kita tidak perlu menghakimi terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudara kita, kecuali yang memang betul-betul bertentangan dengan syariat. Misalnya sholat subuh ditambah menjadi 3 rakaat, kemudian sholat zuhurnya ditambah menjadi 6 rakaat. Nah, kalau sudah seperti ini ya berarti itu memang betul-betul peribadatan yang sesat yang perlu kita luruskan. Dalam sebuah riwayat Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahud wada'a yadahul yumna ala fakhidil yumna wa yadahul yusra ala fakhidil yusra wa asyara bis sahabati walam yujawiz basaru isyarah. Rawahul Ahmad wa Nasa'i wa Abu Dawud. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya, sementara pandangannya tidak lepas dari isyarat telunjuknya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Sementara pandangannya tidak lepas dari isyarat telunjuknya, maksudnya adalah bahwa beliau selalu melihat jari telunjuknya selama duduk tasyahud, baik dalam tasyahud awal, tasyahud pertama, maupun tasyahud kedua atau tasyahud akhir dalam sholat, misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Dan kata isyarat telunjuk di sini mengandung multi interpretasi yang melahirkan sejumlah pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan sekadar mengacungkan jari telunjuk dari awal tahiyat hingga akhir. Ada juga pendapat yang cukup mengisyaratkan telunjuk jari ke atas setiap kali disebutkan nama Allah. Ini yang tadi itu barangkali kemudian ada gerakan-gerakan, kadang-kadang turun, naik dan sebagainya. Ini karena adanya
pendapat tadi. Hanya saja sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa selama ini kami belum membaca hadis mana yang menyebutkan bahwa Rasulullah adalah menggerak-gerakkan jarinya. Bahkan ada pula yang menggerak-gerakkan jari telunjuk itu adalah selama tasawufnya. Jadi karenanya maka ya kita tidak perlu mempermasalahkan bahwa sebetulnya terhadap sedikit perbedaan pendapat di dalam mazhab fikih tentang posisi duduk beliau ketika tasyahud antara yang meletakkan tangan di atas paha atau lurus atau lutut dan antara duduk iftirosh atau tawarruk. Yang selengkapnya bisa kita lihat pada kitab-kitab fikih yang lain. Barangkali nanti mungkin jamaah memiliki koleksi buku-buku fikih, maka dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita. Masing-masing mazhab tentunya adalah mempunyai dalil dari hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa yang jelas menurut hadis itu atau menurut hadis ini adalah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, sementara pandangan beliau adalah senantiasa tertuju ke arah jari telunjuknya selama melakukan tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kemudian di dalam duduk tasyahud awal dan akhir sebagaimana kita ketahui adalah ada dua cara, yaitu ada iftirosh, ada tawarruk. Iftirosh itu adalah ketika tasyahud awal, tawarruk tasyahud akhir. Nah, kadang-kadang ada pula yang pada sholat subuh karena tidak ada tasyahud awal maka kemudian duduk tasyahud akhirnya pada sholat subuh itu seperti duduknya ketika kita tasyahud awal. Ini juga mereka memiliki pedoman dan memiliki keyakinan tersendiri. Karena itu terhadap saudara-saudara kita yang mungkin ketika tasyahud akhir pada sholat subuh adalah duduknya seperti tasyahud awal karena seperti pada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan isya, ada yang berpendapat bahwa tasyahud atau sholat yang hanya 2 rakaat adalah tidak terdapat tasyahud awal, maka duduk tasyahud akhirnya pun adalah seperti pada duduk tasyahud awal. Nah, pendapat-pendapat ini adalah juga memang masih ada di antara kita. Karena itu maka sekali lagi semuanya adalah membutuhkan lapang dadaan kita. Jadi kelapangan dada kita untuk menerima perbedaan bahwa yang kita yakini, yang selama ini kita lakukan, ya itulah yang kita lakukan, yang dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu memang sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Tapi kalaupun mungkin apa yang kita lakukan itu adalah salah, maka tidak akan dihitung suatu dosa. Karena apa? Kita semuanya akan berijtihad mengikuti para ulama. Ketika kita mengikuti ulama atau mazhab A atau B dan kemudian ternyata salah, maka kita tidak akan mendapatkan dosa, tetap mendapatkan pahala 1. Kalau ternyata pendapat mazhab ini yang kita ikuti benar, maka kita mendapatkan pahala 2. Nah, oleh karena itu maka kita tidak terlalu pusing, tidak usah terlalu berpikir ini kira-kira sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak. Yang terpenting mana yang kita yakini, itu yang kita lakukan, ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dan inilah yang insya Allah sekecil apapun ibadah yang kita lakukan,
ini akan benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah waktunya untuk berhenti dari berdebat atau mungkin eyel-eyelan, eker-ekeran masalah sepele. Jadi mari kita sekali lagi untuk banyak berlapang dada, menerima perbedaan, yang terpenting adalah semuanya sama-sama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sebagai tambahan yang insya Allah sebenarnya ini sudah merupakan kebiasaan kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan bagi kita, menyegarkan ingatan kita kembali, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.